Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, kembali kita bertemu di channel saya. Insya Allah kita akan kembali ngobrol-ngobrol ya tentang pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengungkap satu masalah ya dalam kehidupan kita, terutama masalah pendidikan. Banyak orang yang kurang memahami bagaimana melakukan sinergi dalam rangka mendidik anak-anaknya. Pendidikan sejatinya adalah tugas dan kewajiban orang tua kepada anak-anaknya dan hak anak yang harus dia dapatkan dari orang tuanya. Akan tetapi dalam perkembangan zaman, perkembangan waktu di mana ada sebagian dari orang tua yang begitu sibuk di luar dalam rangka mencari nafkah, dalam rangka melakukan satu pekerjaan, sehingga dia tidak punya cukup waktu untuk mendidik anaknya, walaupun dia punya cukup ilmu. Oleh karena itu, dia pada akhirnya harus menyerahkan pendidikan anak-anaknya ke sebuah lembaga yang disebut dengan sekolah atau mungkin madrasah atau pesantren. Di sisi yang lain, ada orang tua yang mempunyai waktu luang, mempunyai banyak waktu untuk bertemu dengan anaknya, akan tetapi dia tidak mempunyai cukup ilmu untuk mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu, dia harus mempercayakan itu kepada lembaga yang dia percaya. Di antaranya adalah sekolah atau lembaga-lembaga yang lain yang semacam persis dengan pendidikan sekolah, seperti madrasah, pondok pesantren, dan lembaga-lembaga yang lainnya. Nah, oleh karena itu, karena sesungguhnya pendidikan itu adalah tugas dari orang tua, maka orang tua jangan merasa dia sudah cukup dengan membayar ke sebuah lembaga, ke sekolah, kemudian dia percayakan 100% anaknya ke sekolah, dan dia merasa tidak punya kewajiban lagi untuk mendidik anaknya. Sehingga di saat ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, misalkan anaknya tidak bertambah ilmu, atau juga anaknya tidak bertambah keterampilannya, atau anaknya tidak kunjung berubah dari sisi karakternya, maka dia kemudian menyalahkan 100% ke sekolah. Itu tidak bijak. Atau sebaliknya, sekolah, pihak lembaga atau guru-guru yang ada di sekolah, karena merasa bahwa pendidikan itu adalah tugas orang tuanya, di saat mereka menitipkan anaknya kepada dia, kepada sekolah, kepada guru-guru itu, kemudian guru-guru dengan santai mengajar, tidak punya target, tidak punya rasa memiliki, tidak mencoba untuk melakukan, memberikan ilmunya dengan sungguh-sungguh, tidak mencoba mengawal anak-anak didiknya dengan baik, tidak mencoba mengawal bagaimana perubahan karakter dan akhlak anak didiknya, sehingga dengan ringan dia menyatakan, ini kan tugas orang tua, saya di sini hanya membantu saja. Ini kedua sikap ini, baik dari orang tua ataupun guru, ini adalah sesuatu yang saya kira kurang tepat. Oleh karena itu, kalau ingin pendidikan anak-anak itu berhasil, maka kita harus melakukan sinergi. Kita harus melakukan kerjasama. Kita harus membangun komunikasi yang baik
antara orang tua, pihak sekolah, yang dalam hal ini ada kepala sekolah, guru-guru, ada tenaga kependidikan gitu ya, dan juga anak itu sendiri, ditambah nanti dengan lingkungan, agar sama-sama punya tanggung jawab untuk membangun, untuk mendidik anak-anak ini menjadi pribadi-pribadi yang baik. Dia punya ilmu, dia memahami tentang keterampilan-keterampilan yang harus dia miliki di dalam hidupnya. Dia pun memiliki karakter, memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik, dalam rangka dia bergaul dengan sekitarnya, dalam rangka dia beribadah kepada Tuhannya, dalam rangka dia bergaul dengan sesamanya. Sehingga ketika kerjasama ini terbangun, maka semuanya akan melihat hasil yang luar biasa yang terjadi pada anak-anaknya. Beda lagi ketika kita masing-masing saling menyalahkan satu sama lain, saling menggugat satu sama lain, saling menghujat satu sama lain dengan menyatakan bahwa ini tugas kalian. Misalkan orang tua bilang, oh ini tugas guru-guru, saya nggak mau tahu. Atau kata guru-guru, ini kan tugas orang tua, saya nggak mau tahu. Kata lingkungan, loh ini kan tugas orang tua dan lembaga sekolah. Saya mau melakukan apapun yang ada di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah, mereka kemudian tidak peduli. Ini yang sering terjadi, yang pada akhirnya terjadi miskomunikasi, yang pada akhirnya anak yang jadi korban. Sehingga anak tidak mampu lagi menyerap ilmu pengetahuan dengan baik, tidak mampu lagi menjadi pribadi yang baik, tidak mampu lagi menjadi anak-anak yang mempunyai akhlak yang baik dan mampu atau dia siap untuk menghadapi masa depannya dengan baik. Sekali lagi, maka lakukanlah kerjasama yang baik, komunikasi yang baik antara orang tua, pihak sekolah, dan juga anak-anak. Itu saja sharing kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.